Suku Dinas Sumber Daya Air atau Sudin SDA sedang melakukan perbaikan turap longsor pada saluran penghubung Sawah Kecik di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Universitas Nasional mengadakan seminar nasional bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertemakan meningkatkan kualitas partisipasi politik generasi Z dalam rangka pemilu 2024 mendatang. Masyarakat di berbagai negara merayakan Tahun Baru Imlek pada tanggal 22 Januari 2023 kemarin dengan penuh sukacita yang diiringi oleh berbagai tradisi dari masing-masing negara tersebut. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya, Mutiara Rizka, dan rekan saya, Safiera Ananda, pada Selasa 24 Januari 2023. Pemirsa, berita pertama datang dari Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Turap penahan saluran air yang berada di pinggir rel kereta api Stasiun Cawang mengalami longsor pada Rabu 4 Januari 2023 kemarin. Suku Dinas Sumber Daya Air atau Sudin SDA langsung mengambil tindakan dengan memperbaiki turap longsor tersebut yang dikabarkan akan selesai pada seminggu yang akan datang. Untuk melihat kondisi saat ini, kami telah terhubung dengan rekan kami, Elita Rojas, yang ada di lokasi. Silakan, Elita. Terdiri dari 12 kereta, periksa kembali 3. Ya, terima kasih rekan Safira dan Tiara yang ada di studio. Nampak terlihat di belakang saya adalah perbaikan atau pengerjaan dari saluran penghubung yang sempat turah longsor ya di sekitar Tebet Timur. Tepatnya di yang terlihat di samping saya adalah stasiun kereta api Cawang. Memang dalam yang nampak yang terlihat adalah perbaikan sedang berlangsung dilakukan dengan Sudin Kedinasan Sumber Daya Air. Oke, kemudian juga Sudin Kedinasan mengupayakan sumber daya air, maksudnya Sudin SDA memang mengupayakan gerak cepat untuk mengambil tindakan karena memang sempat turah longsor ya di ruas jalan Tebet Timur ini. Tempat saya berada sekarang adalah Tebet Timur nomor 11 yang sempat tutup sementara karena memang perbaikan jalan tersebut dan dialihkan ke Tebet Timur nomor 8 untuk sementara waktu harus ditutup terlebih dahulu karena memang perbaikan masih diberlangsungkan. Kemudian demi keamanan bisa terlihat di depan sana ada namanya palang untuk pengendara kendaraan bermotor, kemudian juga pejalan kaki tidak bisa melewati jalan ini atau jalan tersebut. Jika dilihat dari yang di sini, jika dilihat kedalamannya ini ada 15 meter. Dan ini adalah cukup curang dan sedikit membahayakan jika pengendara bermotor berjalan di sekitar sini. Dan juga pejalan kaki yang tidak tersengaja terpeleset seperti itu. Kemudian juga ada perbaikan turap longsor penghubung setinggi 3,7 meter, panjang 24 meter. Memang semua dikerahkan untuk melakukan perbaikan ini karena turap longsor berlangsung. Kita sudah tahu ya bahwa di bulan Desember kemarin, tahun kemarin 2022 memang curah hujan sangat tinggi, akibatnya turap longsor pun terjadi. Kemudian dikerahkan sebanyak 15 personel, terlihat ya di belakang saya. Dan alat berat ya, terlihat juga di belakang saya memang adalah pengerjaan yang sedang diberlangsungkan sekarang. Kemudian kerangka besi dan batu kali setebal 50 cm dan juga barang-barang bahan-bahan yang memang sudah disediakan untuk perbaikan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut saya sudah bersama dengan Mas Jo. Ya, Mas Jo, beliau ini adalah sebagai Satgas Pemeliharaan Sudin SDA. Oke, baik Mas Jo, selamat pagi. Pagi, Pak. Mas Jo, boleh jelaskan tahapannya sudah sampai berapa? Untuk saat ini sekitar 80%. Ya, 80%. Karena sudah sebentar lagi tinggal ngelas ke jalan, maksudnya maaf, pengecoran untuk menguatkan turap yang di jalanan, ke arah jalanan menggunakan besi slup, besi 13 ulir. 40%. Ya. Kemudian juga barang-barang yang sudah disediakan sudah terpenuhi atau bagaimana? Saat ini kita mempersiapkan semuanya ya, pasir segala macam sudah disiapkan dari suku dinas. Kita tinggal mengerjakannya aja, Satgas. Baik, saat ini sedang proses apa sekarang? Proses saat ini masih melaksanakan perbaikan turap. Dari bagian mana? Dari bagian sisi jalanan. Ini kan sisi
stasiun, ini sisi jalanan. Ya, kerusakannya di sisi jalanan. Berapa banyak Pak personel yang dikerahkan di sini? Di sini ada sekitar kalau dari kecamatan sendiri sekitar saya kurang paham sih karena saya bukan dari kecamatan, tapi kalau dari Pemel sendiri lebih dari 10 orang lebih. Ya, 15 ya Pak ya? 15 ada, 15-20. Ya. Bagaimana Pak? Ini kan ditutup ya jalanannya, jadi harus dipindahkan kemana? Pindahkan ke namanya apa tuh? Ini 11 kalau nggak salah. Oh iya, Tebet Raya 11. Ya. Baik. Itu saja yang bisa disampaikan? Iya, bisa gitu aja. Baik, itu adalah info dari Mas Jo ya, yang bisa dikenal Mas Jo, tapi nama aslinya adalah Indrianto, benar? Oke, begitu saja. Baik, ini saja yang bisa saya laporkan. Saya Elita Rojas bersama juru kamera Artia Mardika melaporkan kembali ke studio. Baik, itu dia laporan dari rekan kami Elita Rojas yang berada di lokasi. Kita berlanjut ke berita selanjutnya. Pemirsa, Universitas Nasional mengadakan seminar nasional bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI di Aula Universitas Nasional. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi politik untuk generasi Z dalam rangka pemilu 2024 mendatang. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Fatika Inani di Aula Universitas Nasional. Silakan Fatika. Terima kasih Safiera dan Mutiara. Baik pemirsa, sekarang saya tengah berada di lokasi di mana seminar nasional berlangsung, tepatnya pada Aula Universitas Nasional di Blok 1 lantai 4. Seminar nasional yang diadakan hari ini pada tanggal 24 Januari 2023 mengusung tema dengan meningkatkan kualitas partisipasi politik generasi Z dalam rangka pemilu 2024. Seminar nasional ini bekerja sama antara Universitas Nasional dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu di Provinsi DKI Jakarta. Seminar ini dihadiri langsung oleh salah satu anggota Bawaslu Republik Indonesia, yaitu Ibu Loli Suhenti, Esos, IMH, serta Bapak Slamet Ginting, MIKOM, selaku Ketua Bidang Politik Pustera Kompol Universitas Nasional sebagai narasumber. Tak hanya itu, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Munandar Nugraha, turut hadir dalam sosialisasi seminar ini. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Universitas Nasional, dan Mars Bawaslu. Lalu, adanya sambutan dari Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi, Bapak Nursatyo Esos MSI, Kepala Prodi Ilmu Komunikasi UNAS, Bapak Adi Prakosa MSI, dan Dekan Visip UNAS Ibu Erna Ermawati Khotim, Esos MSI. Pemilu 2024 menjadi salah satu isu yang tengah ramai menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat, tak terkecuali para mahasiswa. Adanya sosialisasi seminar nasional ini merupakan salah satu persiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, serta bertujuan mengajak dan memberikan dorongan kepada generasi Z, termasuk mahasiswa, untuk turut berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Pak, selamat siang. Sejauh ini, bagaimana perkembangan mengenai persiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu 2024? Baik, pemilu 2024 ini kan sudah masuk pada tahapan pencalonan anggota DPD. Sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa KPU RI sudah menetapkan 18 partai politik nasional. Awalnya 17, kemudian berdasarkan hasil penyelesaian sengketa di Bawaslu, Partai Umat kemudian direkomendasikan untuk dilakukan verifikasi, sehingga kemudian KPU menetapkan Partai Umat sebagai peserta pemilu. Jadi ada 18 partai politik yang kemudian akan nanti menjadi kontestan pemilu secara nasional di Indonesia, selain partai-partai lokal di Aceh. Persiapan hari ini memang pengawasan pemilu yang sudah dilakukan adalah tadi pertama pengawasan terkait dengan verifikasi partai politik, baik administrasi maupun faktual, dan hari ini masuk pada pengawasan pencalonan calon anggota DPD terkait dengan dukungan minimal untuk calon DPD DKI Jakarta. Khususnya di DKI Jakarta itu calon anggota DPD minimal memiliki dukungan masyarakat Jakarta minimal 3.000, yang
diwakili dari 50% wilayah DKI Jakarta. Jadi kalau di Jakarta 6 kabupaten kota, minimal calon DPD ini mendapat dukungan dari 3 kabupaten kota. Itu minimal 3.000 dukungan. Itu yang sedang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Juga nanti akan ada pengawasan pemuktahiran data pemilih sampai dengan pengawasan seluruh tahapan pemilu, mulai nanti kampanye, kemudian pada saat pungut hitung dan sampai pada saat rekapitulasi di Bawaslu DKI, di tingkat DKI maupun di tingkat nasional. Baik, selanjutnya apa ada larangan tertentu dalam pemilu tahun 2024 nanti, Pak? Iya, undang-undang pemilu kita ini tidak berubah. Undang-undang pemilu kita ini sama dengan undang-undang pemilu 2019 yang lalu. Masih menggunakan undang-undang 7 tahun 2017. Dalam undang-undang 7 2017 memang terdapat banyak larangan, terutama dalam pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye, saya contohkan hal-hal yang kemudian dilarang adalah kampanye di tempat ibadah, kampanye di tempat pendidikan. Itu tempat kampanye yang kemudian dilarang. Atau tempat kampanye di tempat-tempat kantor-kantor pemerintah. Itu juga dilarang. Hal-hal yang kemudian tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu adalah melakukan money politik, melakukan kampanye black campaign, kampanye dengan menggunakan isu sara atau menyebar hoax, fitnah dan sebagainya. Itu yang kemudian dilarang. Itu yang menjadi tantangan kami di Bawaslu DKI Jakarta di pemilu 2024. Karena kita merujuk pada pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu, kita merujuk pada pelaksanaan pilkada 2017 yang lalu di DKI Jakarta, hal-hal seperti ini kemudian terjadi. Itu yang kita harapkan tidak terjadi di pemilu 2024. Seperti yang disampaikan bahwa dalam indeks kerawanan pemilu yang sudah dirilis oleh Bawaslu RI, bahwa DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam hal kerawanan dalam pelaksanaan pemilu. Salah satunya di dalamnya adalah ada 4 dimensi yang kemudian menjadi ukuran kenapa kemudian Jakarta kemudian dianggap memiliki kerawanan tertinggi. Pertama soal kontestasi. Dalam kontestasi pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta, ini kan barometer politik nasional. Ini adalah tempatnya seluruh para tokoh, tempatnya seluruh para politisi kemudian ikut kontestasi. Sehingga ini menjadi hal yang rawan dalam kontestasi, apalagi kemudian ketika para kontestan ini kan menggunakan basisnya semua ada di Jakarta. Kemudian soal tahapan penyelenggaraan ini juga yang menjadi problem dari pemilu-pemilu sebelumnya. Beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu DKI Jakarta itu terjadi hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan. Misalnya dalam pelaksanaan kampanye itu terjadi hal-hal money politik yang kemudian terjadi hal-hal ujaran kebencian dan sebagainya atau isu-isu hoax yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye. Itu yang tidak kita harapkan. Kemudian dalam hal soal bagaimana kemudian proses pemilu ini kemudian berjalan. Dalam pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya DKI Jakarta setiap tahapan itu misalnya dalam hal pemungutan suara itu masih terjadi, kita temukan ada orang yang kemudian menggunakan hak pilihnya padahal dia tidak memiliki hak pilih di tempat itu. Banyak orang yang kemudian berbondong-bondong ke TPS kemudian memaksakan hak pilihnya. Itu juga yang kemudian menjadi antisipasi kita juga pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Itu juga terjadi problem yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu. Itu yang juga kita harapkan. Sehingga kalau kemudian merujuk pada pemilu 2019 yang lalu, DKI Jakarta itu pada tingkat rekapitulasi suara itu nomor 2 terakhir hanya mengalahkan Maluku. Padahal ini adalah ibu kota. Nah, itu yang menjadi problem sehingga kita berharap bahwa pada pemilu 2024 itu tidak terjadi. Problem-problem itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, berapa banyak partai politik yang berpartisipasi pada pemilihan umum 2024 nanti? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa KPU sudah menetapkan 18 partai politik sebagai peserta pemilu partai politik nasional selain partai politik lokal yang di Aceh tadi. 18 tadi itu yang sebelumnya 17 kemudian berdasarkan hasil penyelesaian sengketa di Bawaslu itu kemudian meloloskan Partai Umat sehingga kemudian 18. Itu 18 itu yang akan berkontestasi secara nasional. Misalnya terutama misalnya di DKI Jakarta. Tadi beda dengan yang lokal di Aceh.
Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dari Bapak untuk pemilu 2024 yang akan berlangsung tahun depan? Ya, harapan kami sebagai penyelenggara pemilu ini kemudian berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berjalan secara jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas. Kita berharap bahwa kontestasi pemilu 2024 nanti itu kemudian orang kemudian boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pandangan, boleh berwarna, tetapi tetap mengedepankan bahwa politik ini untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sehingga kita tidak ingin masyarakat kemudian terpecah karena perbedaan pilihan tadi. Kita tidak ingin pemilu 2024 isu hoax, isu-isu ujaran kebencian, apalagi isu sara itu kemudian dimunculkan, dijadikan sebagai jargon-jargon politik yang akan memecah persatuan dan kesatuan kita sebagai warga bangsa. Itu yang kita harapkan, sehingga Bawaslu ke depan akan mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat, khususnya bagaimana kemudian menanggal isu-isu yang bisa memecah persatuan dan kesatuan sebagai warga bangsa. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Fatika Inani dengan juru kamera Pandu Zidni melaporkan. Kembali ke studio. Baik, itu dia laporan dari rekan kami, Fatika Inani, yang berada langsung dari Aula Universitas Nasional. Berita selanjutnya sekaligus berita penutup pada hari ini. Pemirsa, kemeriahan perayaan Tahun Baru Imlek pada 22 Januari 2023 kemarin dirayakan dengan penuh sukacita. Hal ini terlihat dari berbagai negara di penjuru dunia yang memiliki tradisinya masing-masing dalam memeriahkan perayaan Imlek tersebut. Tahun Baru Imlek dirayakan oleh hampir seperempat warga di dunia. Perayaan ini pun menjadi hari libur utama bagi beberapa negara seperti Cina, Hong Kong, Makau, Taiwan, hingga Malaysia. Setiap negara tentunya memiliki cara tradisional masing-masing dalam merayakan Tahun Baru Cina. Di Taiwan sendiri, pada Hari Raya Imlek, warga setempat akan pergi ke kuil dan berdoa kepada Dewa Bumi dengan harapan menjadi orang yang pertama berdoa kepada para dewa di tengah malam. Ada yang datang ke kuil beberapa hari sebelum perayaan Tahun Baru Imlek, namun ada pula yang datang saat malam Tahun Baru Imlek. Sementara itu, warga Hong Kong dan Makau libur 3 hingga 5 hari selama Imlek. Di Hong Kong dan Makau, setelah makan malam, warga akan mengunjungi pasar bunga untuk membeli bunga persik, dafodil, dan jeruk kumkuat. Menurut tradisinya, warga Hong Kong tidak diperbolehkan mengunjungi saudara pada hari ketiga Imlek, karena pada hari ketiga tersebut dianggap menjadi hari yang rentan bertengkar sesama saudara. Berbeda dari yang lain, perayaan Imlek di Malaysia dilakukan dengan saling memberikan nanas, bukan jeruk. Di Malaysia, nanas adalah buah yang paling banyak diberikan saat Imlek karena nanas dipercaya sebagai pertanda baik, simbol kebahagiaan, dan membawa keberuntungan. Tak hanya di Asia, perayaan Imlek juga dilakukan di Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco. Di San Francisco sendiri, terdapat salah satu parade Imlek yang paling meriah di dunia, yaitu parade barongsai dengan naga yang sangat panjang, dragon boat yang diarak keliling kota, juga pemandangan khas karnaval lainnya. Itu tadi berita terakhir sekaligus penutup UNAS Update pada hari ini. Bersama saya, Mutiara Rizka, dan rekan saya, Safira Ananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.